Rencana kembalinya ujian nasional pada tahun 2026, peluang, tantangan, dan berbagai masukan dari kalangan pendidikan. Pendahuluan. Ujian nasional merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang paling dikenal di Indonesia. Selama bertahun-tahun, UN menjadi tolok ukur kelulusan siswa sekaligus alat pemetaan mutu pendidikan. Namun, pada tahun 2021, UN dihentikan sepenuhnya sebagai bagian dari transformasi sistem pendidikan. Kini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan rencana untuk kembali melaksanakan UN mulai tahun 2026. Keputusan ini memicu diskusi luas di kalangan pendidik, pakar pendidikan, dan masyarakat umum. Berbagai tanggapan bermunculan, mulai dari kritik terhadap model lama UN hingga masukan konstruktif untuk perbaikan pelaksanaan di masa depan. Rencana pengembalian UN, fokus dan tujuan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, menjelaskan bahwa konsep baru UN tengah dirancang agar lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Insya Allah, skema pelaksanaannya akan kami umumkan pada waktunya. Saat ini, konsepnya sudah siap, tetapi belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025, ujar Abdul Muti. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan standar mutu pendidikan secara nasional dan memberikan gambaran komprehensif tentang kompetensi siswa. Namun, pelaksanaannya diharapkan tidak lagi mengulangi kelemahan-kelemahan model sebelumnya, seperti terlalu berfokus pada aspek kognitif dan menjadi penentu tunggal kelulusan. Tanggapan dari pakar pendidikan. Rencana ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan pendidikan. Beberapa tanggapan utama adalah: 1. Kritik terhadap model lama UN. Pakar pendidikan menyoroti bahwa UN sebelumnya bersifat high stakes, sehingga menimbulkan stres tinggi bagi siswa. Model lama dianggap tidak adil karena hanya mengukur aspek kognitif tanpa mempertimbangkan kemampuan non-akademik. Menurut Iman Zanatul Haeri dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, UN pada masa lampau mendistorsi proses pendidikan dan mengkotak-kotakan pelajaran penting dan tidak penting. 2. Ketimpangan infrastruktur dan kualitas. Banyak sekolah di daerah terpencil belum siap melaksanakan UN secara efektif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara siswa di perkotaan dan pedesaan. 3. Pentingnya evaluasi komprehensif. Guru Besar Pendidikan Siti Mukaromah mengingatkan bahwa UN harus mampu mengevaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi alat ukur individu. Masukan dan usulan untuk pelaksanaan UN. Para pakar dan organisasi pendidikan memberikan berbagai masukan agar UN mendatang dapat berjalan lebih baik. Low Stakes Assessment. UN sebaiknya tidak digunakan sebagai penentu kelulusan, tetapi sebagai alat pemetaan mutu pendidikan secara nasional. 2. Fokus pada kompetensi dasar. UN harus menilai kompetensi literasi, numerasi, dan berpikir kritis sesuai dengan tren global yang mengutamakan foundational skills. Hal ini dapat mendukung pengembangan potensi siswa secara holistik. 3. Digitalisasi dan modernisasi UN. Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan UN dapat membantu meningkatkan efisiensi, tetapi perlu pemerataan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia. 4. Pengembangan lembaga independen. Pembentukan lembaga evaluasi independen dianggap penting untuk menjaga kredibilitas dan objektivitas hasil UN. Keterlibatan guru dan pemangku kepentingan. Guru, kepala sekolah, dan masyarakat harus dilibatkan dalam menyusun skema UN yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Dampak yang diharapkan. Apabila rencana ini berhasil dijalankan dengan baik, beberapa manfaat yang dapat diperoleh meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas. UN dapat menjadi alat untuk mengevaluasi keberhasilan sistem pendidikan secara nasional. Perbaikan standar pendidikan. Dengan hasil UN, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Penguatan kompetensi siswa. Fokus pada literasi dan numerasi akan membantu siswa memiliki kemampuan mendasar yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan. Rencana pengembalian ujian nasional merupakan langkah yang penuh tantangan, tetapi juga menawarkan peluang besar untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dengan perencanaan matang, keterlibatan semua pihak, dan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, UN dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk menciptakan generasi yang kompeten dan berdaya saing. Meski begitu, pemerintah harus memastikan pelaksanaan UN tidak lagi menjadi sumber tekanan bagi siswa dan guru. Sebaliknya, UN harus menjadi sarana untuk mendorong pembelajaran yang lebih baik, inklusif,
dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan pendekatan ini, ujian nasional dapat menjadi bagian dari transformasi pendidikan yang lebih besar dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.